A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Alhamdulillah, untuk mata pelajaran akidah akhlak, ya. Sifat kemarin kita sudah mempelajari terakhir tentang kalimat thayyibah, ya. Jadi kalimat thayyibah itu yang kita ketahui bahwasannya memiliki arti bahwasan kalimat-kalimat yang thayyib atau yang baik, ya. Bisa dikatakan juga kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat pujian, ya. Pujian untuk siapa? Ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kemarin kita sudah belajar, ya, kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik, ya. Dan kalimat itu adalah termasuk ke dalam doa, ya. Yaitu kalimat salam, ya. Assalamualaikum. Ya, baik, selanjutnya kita hari ini akan mempelajari tentang sifat Allah, ya, Asmaul Husna. Ya, sebelum kita pelajari, kita harus memahami dulu apa sih arti dari Asmaul Husna itu. Ya, jadi asma itu berasal kata dari ismun yang artinya adalah nama, ya. Asma itu jamak, artinya nama-nama. Husna itu asal katanya dari hasanun, ya, yang berarti kebaikan atau baik. Ya, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, tapi nama di sini diartikan bukan nama untuk Allah, ya, nama pengganti. Tapi nama-nama di sini diartikan yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang baik-baik, ya. Dan kita akan mempelajari salah satu dari Asmaul Husna itu, ya, dua sifat Allah yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. Ya, boleh anak-anakku dibuka bukunya halaman 98. Ya. Di halaman 98 di situ ada penjelasannya, ya. Jadi Asmaul Husna ini sangatlah penting, ya, bagi umat muslim untuk mengetahui, ya, terutama yang 99 itu, ya, karena Asmaul Husna ini kan jumlahnya 99. Itu yang kita ketahui, ya. Ada berbagai ulama berpendapat bahwasannya Allah itu memiliki sifat-sifat yang tidak terhingga. Dalam artian adalah banyak sifatnya. Tapi kita manusia hanya mengetahui yaitu 9 dari sifat itu, seperti itu, ya. Jadi pada pelajaran yang sekarang ini kita akan mempelajari salah satunya yang kita ketahui dari Asmaul Husna. Baik, yang pertama adalah As-Salam, ya. As-Salam itu artinya Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Ya, jadi Allah ini selalu memberi kesejahteraan dalam hal apa saja, ya, mau itu dalam hal kebaikan, ya, mau itu dalam hal menutupi keburukan kita, ya, maupun kekurangan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha memberi kesejahteraan, ya. Allah itu memiliki kesempurnaan zat, memiliki kesempurnaan sifat, ya, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah itu Maha sempurna, ya. Tidak memiliki kekurangan. Berbeda dengan kita yang makhluknya itu banyak memiliki kekurangan. Maka dari itu, ya, Allah ini memiliki sifat As-Salam, ya, yang selalu memberi kita kesejahteraan, ya. Jadi kesejahteraan ini mutlak, ya, atau kesejahteraan ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seperti itu. Ya, mengapa demikian? Ya, karena dari sifat kesejahteraan ini, ya, Allah itu menunjukkan kebesarannya. Allah akan menunjukkan kebesarannya serta Allah melindungi kita dari berbagai aib atau kekurangan. Ya, kesejahteraan ini kan bisa diartikan banyak. Ya, bisa rezeki, bisa tentang diri kita, sifat kita sendiri, seperti itu. Ya. Dan sifat keselamatan ini, ya, kesejahteraan yang menyelamatkan kita ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh Allah yang sangat dibutuhkan oleh para makhluknya. Ya, jadi sifat selamat ini sangat dibutuhkan oleh para makhluk Allah agar dapat terhindar dari azab, dari siksa, ya, dari malapetaka dan dari kerugian.
Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya janganlah bergantung pada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang. Janganlah bergantung pada manusia karena akan menjadi mereka itu akan mati dan tua ya, akan tua dan mati. Namun berbeda ya, ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat as-salam, maka apapun yang kita inginkan selagi itu baik dan kita berusaha, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, seperti itu. Dan sifat kesejahteraan ini kalau misalkan kita ibaratkan itu banyak. Ya. Sifat kesejahteraan itu bisa kita sangkut pautkan dengan Allah ini selalu memberi kita rezeki, ya, kenikmatan. Bisa. Ya, karena itu kan mencakup kesejahteraan. Ya. Gitu. Salah satunya ya seperti itu, memberi rezeki, yang memberi kesehatan, itu pun kesejahteraan untuk kita gitu. Bahkan untuk menutupi aib kita, kejelekan kita pun Allah itu seperti itu, ya. Nah, lalu kekuatan Allah yang akan tampak pada diri seseorang ya dari sikap as-salam ini, ada yang menyebutkan bahwasanya dinamakan Darussalam, yang berarti nama Allah Ta'ala ya, yang besar, yang memberi hikmah dan manfaat untuk kita ketahui dan kita pahami. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati dalam berbicara. Ya, berbicara boleh ya untuk hal-hal yang berguna. Ya, misalkan membaca Al-Qur'an, berzikir ya kepada Allah. Nah, jika tidak dapat berbicara dengan baik, ya lebih baik diam gitu. Jika ingin selamat ya jagalah lisan ya, karena ada yang menyebutkan bahwasanya salamatul insan fi hifzil lisan, seperti itu ya. Dan dalam hadis Rasulullah pun tertulis ya, Islam seseorang termasuk baik jika dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Nah, itu. Jadi salah satu hadis pun menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi kita itu harus menjaga yang namanya lisan kita. Ya, itu dari assalam ya, Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Ya, jadi kesejahteraan ini banyak bentuknya. Nah, cuma kita diibaratkan di sini kesejahteraan ini Allah itu memberi keselamatan kita dari aib, dari kekurangan kita ya, karena kita itu tidak sempurna ya, karena yang sempurna itu hanyalah Allah. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yang kedua yaitu sifat al-mukmin ya. Al-mukmin itu Allah yang Maha memberi keamanan ya. Salah satu sifat Allah al-mukmin ya, itu artinya itu kan memberi keamanan. Jadi hanya Allah saja yang dapat memberi rasa aman kepada manusia. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ataupun kita dalam keadaan terdesak, maka pintalah kepada Allah. Ya. Terlebih lagi ketika contoh kita sedang di perjalanan, ya, lalu ada musibah yang menimpa kita. Ya, misalkan kita dirampok atau seperti apa. Lalu ada orang yang menolong kita atau ada polisi yang menolong kita, seperti itu. Nah, itu adalah perantara. Jadi Allah ini ya memerintahkan makhluknya untuk melindungi kita itu. Jadi Allah ini Maha memberi keamanan ya. Jadi semua yang dilakukan itu ya bukan semata-mata manusia terus yang bergerak, bukan, tapi justru manusia ini digerakkan oleh Allah, seperti itu ya. Contoh, ketika kalian belajar seperti ini ya, ini kalian secara tidak sadar kalian ini digerakkan oleh Allah untuk belajar, seperti itu. Tapi tergantung dari kita. Kalau kita bisa menjalankannya, ya maka pahala yang kita dapat. Tapi kalau kita menolaknya, ya maka dosa yang akan kita dapat. Sama seperti Bapak pun yang mengajar seperti ini, ya. Ini pun memang dari perintah Allah, seperti itu, ya. Dari perintah Allah untuk mengajar. Ketika Bapak sudah mengajar, tapi Bapak tidak mengajarkan kalian dengan baik atau dengan benar gitu, dengan asal-asalan lah. Nah, itu akan mendapatkan dosa, seperti itu. Nah, jadi Allah Maha memberi keamanan ini ya, ketika kita dalam keadaan terdesak atau apapun, pintalah hanya kepada Allah ya keamanan tersebut. Selebihnya, kalaupun manusia yang membantu kita, itu memang suatu perintah atau perantara yang diberikan lewat manusia. Ya, jadi ketika manusia sudah berdoa, sudah pasrah ya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tentram, menjadi aman, seperti itu. Ya. Hal ini tentu berbeda ya ketika kita belum berdoa ya, ketika kita sedang kemana-mana gitu, lalu belum berdoa, lalu kita merasakan yang namanya
risih ya, merasakan apa, kurang nyaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Lalu ada dalam Al-Qur'an menjelaskan dalam Quran surat Quraisy ayat 3 sampai 4, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, jadi dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwasannya ketika kita dalam keadaan bahaya, ya ketika kita dalam keadaan susah, sulit dan bagaimanapun, kita itu hanya pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Nah, itu jadi yang sudah kita pelajari yaitu tentang sifat as-salam dan al-mukmin ya. Jadi as-salam ini Maha Pemberi kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan ini banyak bentuknya. Ya, tapi yang kita pelajari di sini maksudnya kesejahteraan ini itu Allah itu selalu mencukupi apa yang kita inginkan, gitu. Baik itu rezeki, baik itu kesehatan dan lain sebagainya, Allah itu selalu memberikan. Ya bahkan Allah pun tidak membutuhkan itu semua karena Allah sang pencipta gitu loh. Allah itu tidak membutuhkan itu dan bahkan makhluknya yang membutuhkan itu. Ya jadi Allah itu Maha memberi kesejahteraan. Dan juga al-mukmin ya, Allah yang Maha memberi keamanan. Jadi ketika kita dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan apapun ya, ketika kita dalam keadaan yang kurang aman, maka kita pinta kepada Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ya. Pintalah ya atau menyembah hanya kepada Allah. Seperti itu. Ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kita sudah belajar ya, di minggu depan kita akan belajar tentang meneladani Asmaul Husna ya. Meneladani Asmaul Husna. Ya, hari ini kita hanya belajar tentang pengertiannya saja ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.